Siang ini kita akan mempelajari tentang virus yang saat ini masih menjadi pandemi di seluruh dunia, yaitu COVID-19. Dari awalnya virus pneumonia tersebut ya dan disebut sebagai 2019 nCoV atau novel coronavirus. Saat ini penamaan virusnya sebagai penyebab pneumonia tersebut adalah SARS-CoV-2. Pada 30 Januari 2020 itu WHO mendeklarasikan adanya PHE, jadi Public Health Emergency of International Concern. Jadi waktu itu WHO menyatakan bahwa wabah COVID-19 sudah PHE. Kemudian pada 11 Maret 2020 WHO akhirnya menetapkan COVID-19 sebagai pandemi sejak 11 Maret 2020. Jadi ini virus SARS-CoV-2 bahwa ordonya itu Nidovirales, subordo Cornidovirinae, famili Coronaviridae, subfamilinya Coronavirinae, genusnya Beta Coronavirus, subgenusnya Cercovirus, dan spesiesnya adalah SARS-CoV-2. Jadi severe acute respiratory syndrome related coronavirus yang kita sebut sebagai SARS-CoV-2. Jadi dia punya spike, protein spike-nya ini, kemudian ada membran glikoproteinnya, envelope-nya yang merah ini yang menyelubungi, kemudian RNA, virus ini adalah virus RNA single stranded, kemudian mempunyai N protein. Jadi virus ini virus yang berenvelop, genomnya itu positive sense RNA virus, dan virus ini dapat berikatan pada reseptor S2. Jadi setiap organ yang ada reseptor angiotensin converting enzim 2-nya, maka virus ini bisa berikatan. Oleh karena itu, dia tidak hanya di paru-paru saja, tetapi bisa menyebabkan infeksi pada organ yang lain. Jadi setiap organ, jadi kita ketahui bahwa reseptor S2 itu banyak terdapat di organ-organ di tubuh kita, tidak hanya di paru-paru, juga di gastrointestinal, di kulit dan sebagainya. Jadi setiap organ yang memiliki S2 maka SARS-CoV-2 ini bisa berikatan di situ. Jadi dia bindingnya pada reseptor S2. Klasifikasi virus coronavirus ini ada kita alpha virus, beta virus. Jadi SARS-CoV-2 yang tadi saya sebutkan itu termasuk kepada beta coronavirus, ada gamma coronavirus dan ada delta coronavirus. Yang alpha coronavirus itu yang infeksi manusia, human coronavirus 229E dan human coronavirus NL63, ada covirus pada pig, dog dan cat. Kemudian pada yang beta itu yang human coronavirus OC43, human coronavirus HKU1, SARS-CoV yang sebelumnya menjadi wabah juga pada tahun 2003, kemudian SARS-CoV-2 yang saat ini, dan MERS-CoV sebelum SARS-CoV-2 kita ada wabah MERS-CoV ya. Kemudian yang gamma coronavirus itu chicken dan turkey coronavirus, sedangkan yang delta itu pada burung coronavirus, bird coronavirus. Jadi ini ada SARS asal dari SARS-CoV ini awalnya yang tipe A, tipe B dan tipe C itu sama-sama dari kelelawar.
yang SARS-CoV, MERS-CoV, dan SARS-CoV-2. Kemudian mengalami mutasi, kemudian menginfeksi musang, rekon, dan anjing, kemudian bermutasi lagi dan mampu menginfeksi manusia dan menyebabkan infeksi SARS-CoV. Kemudian MERS-CoV bermutasi dari kelelawar akan menyebabkan infeksi pada unta. Kemudian yang pada unta ini bermutasi lagi dan bisa menginfeksi manusia yang kita kenal dengan wabah MERS-CoV sebelum SARS-CoV-2 ya. Yang SARS-CoV-2 itu dari kelelawar kemudian bermutasi belum diketahui dengan pasti apa yang menjadi host perantaranya. Kemudian SARS-CoV-2 ini bermutasi kembali, kemudian bisa menyerang manusia jenis yang SARS-CoV-2. Jadi ini yang tipe A, tipe B, dan tipe C. Kemudian yang tipe B ini jadi menyebabkan outbreak yang untuk tipe B ini yang banyak di Wuhan, kemudian berasal dari tipe A yang bermutasi, mutasinya lebih lambat perjalanannya di Cina dan rapidly mutation di luar Cina. Kemudian pada tipe C ini adalah anak dari tipe B, mutasi dari individu induk yang berbeda. Yang tipe C ini yang banyak menyebar ke Eropa via Singapura. Jadi ini penyebarannya yang tipe B, kemudian yang tipe A itu di Spanyol, kemudian yang tipe C tadi itu melalui Singapura, kemudian menyebar ke Eropa. Ini genomik, jadi kalau selalu mengikuti berita tentang SARS-CoV-2 saat ini sudah banyak. Jadi ini urutan full genomic tree-nya. Jadi pohon genomiknya dan saat ini sudah banyak sekali ribuan mutasi dari SARS-CoV-2 ini. Jadi virus ini sangat mudah bermutasi. Kalian lihat aja, ini juga genomiknya. Jadi ini genomiknya dan penyebarannya di seluruh dunia. Ya, filogeninya dan migrasinya SARS-CoV-2 di seluruh dunia. Perilaku virus COVID-19, stabilitasnya, jadi virus ini mampu bertahan aerosol di udara selama 3 jam, mampu bertahan di permukaan tembaga 8 jam, permukaan kardus 24 jam, jadi 1 hari, permukaan stainless steel dia 48 jam, sekitar 2 hari, permukaan plastik 72 jam, dan virus ini dapat bertahan pada kondisi kering dan basah serta suasana asam. Patogenesis dari COVID-19 ini bisa menyebabkan penyakit yang kita sebut pneumonia, infeksi pada paru-paru, kemudian akut respiratory distress syndrome (ARDS), badai sitokin, sepsis, dan akhirnya kalau sudah menyebar ke organ-organ menyebabkan MODS (multiple organ dysfunction syndrome). Jadi replikasi dari virus coronavirus ini, jadi virusnya masuk, jadi virus RNA masuk ke dalam sel yang dia akan infeksi di daerah tropismnya, yang tadi ingat bahwa yang dia infeksi dia bisa berikatan pada semua organ yang memiliki reseptor ACE2, maka dia akan berikatan di situ, kemudian dia akan masuk dan dia akan cari seperti biasa virus, maka dia akan nukleokapsidnya dilepas dan yang masuk adalah rilis viral genomnya, jadi RNA virusnya akan masuk ke dalam sel yang dia infeksi, kemudian dia akan cari ribosom dari sel tersebut untuk mengikuti proses sintesa protein dari sel yang dia infeksi, jadi akan terjadi translasi, kemudian
replikasi dari RNA, kemudian terjadi transkripsi dan terbentuklah virus-virus yang baru. Ini virus-virus yang baru. Virus-virus yang baru ini, viral genomic ini kemudian bisa mengalami eksositosis dan akhirnya keluar, kemudian akan menginfeksi sel-sel di sekitar sel yang terinfeksi. Jadi mulai dari satu virus, kamu jadi bisa kita bayangkan kalau virion yang dihasilkan oleh satu sel kemudian eksositosis dan terjadi rilis viral, maka begitu banyak virus-virus ini akan menyebar ke sel-sel di sekitar dan menyebabkan infeksi pada sel-sel di sekitar tersebut. Jadi ini ada 6 komponen rantai komponen dari infeksi SARS-CoV-2 itu. Jadi reservoirnya itu manusia, bisa binatang atau tadi melalui apa ya kontak permukaan alat, kemudian masuk keluarnya ini bisa sekret, droplet atau excretion, tapi feses masih dalam penelitian. Kemudian transmissionnya bisa direct kontak, droplet atau airborne aerosol, masuknya melalui mucous membran, saluran nafas, saluran cerna, mata, kemudian komorbid ini yang bisa memperparah keadaan itu adalah orang dengan usia tua atau usia yang terlalu dini, kemudian penderita DM, orang-orang dengan imunosupresi atau imunokompromis, dan orang-orang dengan gangguan kardiovaskular. Jadi SARS-CoV-2 itu pintu masuknya itu mukosa mata, mukosa mulut, gastrointestinal tract, mukosa respirasi, kemudian menyebar secara direct, kemudian bloodstream, jadi masuk ke darah, dan diduga masuk juga ke limfatik, kemudian masuk ke darah menyebabkan viremia, dan akhirnya masuk ke organ-organ. Ini daerah tropismnya, ini maksudnya adalah daerah sel yang disukai virus SARS-CoV-2 untuk dia infeksi adalah sel yang memiliki ACE2. Jadi organ-organ yang memiliki ACE2 maka dia akan menuju ke situ. Jadi ini masuk infeksi, kemudian bisa penyebaran ke susunan saraf, ini limfatik, bloodstream, kemudian bisa menyebabkan infeksi pada liver, salivary gland. Ini contoh penyebaran dari virus ya. Jadi infeksi virus, imun responnya innate immune response dan adaptive immune response. Jadi yang imun respon alamiah itu yang kita ketahui bahwa dia akan memberikan respon pada infeksi apapun. Jadi mikroorganisme apapun yang kontak pertama kali ke tubuh, maka sistem imun alamiah itu yang akan melawan pertama kali karena dia bisa mengenali semua mikroorganisme. Jadi pada innate immune respon yang alamiah ini maka akan dikeluarkanlah interferon dan sitokin. Interferon ini akan mencegah replikasi dari virus. Jadi orang-orang dengan sistem imun yang cukup baik maka kerja interferon dan sitokin ini dapat menghentikan infeksi. Jadi akan sembuh sendiri ya dia. Jadi interferon dan sitokin untuk yang innate immune response yang alamiah. Jadi infeksi bisa di stop di sini kalau interferon dan sitokin jadi sistem imun alamiahnya baik. Tapi bisa juga memicu munculnya, jadi kalau ada infeksi akan memicu imun respon yang spesifik adaptif. Jadi imun respon yang spesifik ini dimulai setelah 6-8 hari melibatkan limfosit T dan limfosit B. Jadi pada yang tadi alamiah ini dengan terbentuknya interferon dan sitokin biasanya pasien akan ada mengeluh demam-demam, kemudian rasa nggak enak di otot-otot gitu pada yang simptom awal.
Tetapi pada orang yang dengan sistem imun alamiah yang rendah, misalnya yang lemah, yang tidak kompeten, maka misalnya pada orang-orang yang tua atau orang-orang yang sudah ada komorbid gangguan sistem maka stimulasi dari akan menyebabkan sistem imun spesifik juga akan lambat responnya. Jadi ini sistem imun spesifik akan melibatkan cellular respon, itu limfosit T. Kemudian limfosit T ini kita tahu bahwa limfosit T ini ada CD8, CD8. Ini dia akan membunuh yang kita sebut sebagai limfosit T sitotoksik. Jadi dia membunuh sel yang terinfeksi sekaligus membunuh virus yang ada di dalam sel tersebut. Kemudian juga CD4 ini sel T helper. Dia sel T helper ini selain mengaktifasi CD8 juga mengaktifasi sel B. Jadi untuk menghasilkan imunoglobulin, terutama imunoglobulin M dan G. Jadi setelah distimulasi oleh CD4, maka antibodi limfosit B, sel B akan menghasilkan antibodi imunoglobulin M dan imunoglobulin G. Jadi yang pertama kali imunoglobulin antibodi yang pertama kali melawan yang muncul pertama kali ketika virus masuk itu adalah imunoglobulin M. Jadi dia akan tinggi konsentrasinya pada minggu-minggu awal. Sedangkan imunoglobulin G akan naik setelah beberapa hari baru dia akan naik. Kemudian imunoglobulin G ini bisa bertahan sampai beberapa bulan atau tahun. Jadi kalau imunoglobulin G tidak hanya pada SARS-CoV-2, pada semua penyakit infeksi, jadi imunoglobulin M itu sebagai mekanisme pertahanan dari imunoglobulin yang pertama kali akan melawan itu adalah imunoglobulin M. Sedangkan imunoglobulin G itu dia lebih kronis. Jadi kalau nanti kalian melihat hasil lab pasien itu imunoglobulin G yang konsentrasinya tinggi, maka berarti proses infeksinya sudah lama, jadi sudah berlangsung kronis. Jadi quality dari antibody respon ini bisa menghambat masuknya virus ke dalam sel dan menghambat multiplikasi. Jadi sebagai neutralizing antibody respon, kemudian kuantitinya bagaimana antibody ini diproduksi dan berapa lama dia respon dari antibody itu di dalam tubuh, durationnya dan stability-nya. Jadi virus yang bermutasi sepanjang waktu ini protein virusnya akan berikatan dengan antibody dan bisa menyebabkan jadi tidak unrecognizable lagi ya. Jadi ini akan karena memang kita ketahui SARS-CoV-2 ini merupakan virus yang sangat mudah bermutasi. Jadi ini imun respon SARS-CoV-2 masuk menyebabkan apoptosis pada sel dan dia akan yang tadi NK sel, sistem imun alamiah, kemudian melalui MHC kelas 2 maka CD4 ini atau sel T helper akan mengaktifasi interleukin 6, interleukin 12, kemudian menghasilkan T helper 17 dan kemudian juga sel B, binding sel B untuk menghasilkan imunoglobulin M, G, dan A. Respon antibodi spesifik terhadap SARS-CoV-2 ini yang merah ini adalah virusnya SARS-CoV-2 RNA antigennya. Kemudian ini masa inkubasi, kemudian ini sudah muncul gejala minggu 1 sampai 3. Ini masa penyembuhan ya. Jadi coba kalian perhatikan bahwa yang pertama kali akan meningkat itu adalah IgM. Ketika kontak dengan virus pertama kali IgM,
kemudian akan turun pada minggu ketiga dan keempat, sedangkan IgG baru akan naik pada pertengahan minggu kedua dan akan bertahan tinggi sampai beberapa minggu dan beberapa bulan. Kemudian untuk yang hijau ini IgA juga akan meningkat pada pertengahan minggu kedua dan konsentrasinya akan menurun setelah minggu ketiga dan keempat. Jadi ini manifestasi klinis dari COVID-19 memang sebagian besar, hampir 80% kasus sebenarnya asimptomatik atau dengan gejala ringan. Jadi kemudian tetapi ada beberapa 20% sisanya itu memberikan gejala yang moderate dan berat. Jadi onsetnya bisa disertai dengan diare, bisa pneumonia disertai dengan pneumonia dengan urtikaria, pneumonia dengan atopic dermatitis, pneumonia dengan rinitis alergi, kemudian bisa disertai dengan komplikasi pneumonia SARS-CoV-2 dengan pneumonia bakterial sekunder infeksi. Kemudian yang ringan ini tanpa pneumonia, hanya gejala ringan, misalnya sakit kepala atau tidak enak, pegal-pegal di otot dan sebagainya. Jadi gejalanya ringan. Kemudian ada yang negatif RT-PCR tetapi antibodinya positif, ada yang seperti itu. Kemudian ada SARS-CoV-2 ini yang positif RT-PCR setelah masa penyembuhan dan pneumonia dengan gejala yang ringan. Jadi ini manifestasinya. Untuk coronavirus yang COVID-19 yang berat itu bisa menimbulkan pneumonia, limfopenia, kemudian kekosongan limfosit, jadi limfositnya tidak ada, dan terjadinya badai sitokin. Jadi badai sitokin ini pulmonary epithelium pada individu yang tidak terinfeksi. Jadi ada CD4, pada sirkulasinya ada CD4 dan CD8 sebagai pertahanan tubuh kita yang spesifik. Kemudian untuk yang moderate COVID-19, maka virus yang masuk itu akan mengaktifkan interleukin 6, interleukin 10, dan TNF alfa, kemudian akan meningkatkan produksi sitokin. Sitokin yang kita tahu itu adalah protein inflamasi, akan disekresi sitokin, meningkatnya sitokin. Kemudian di sini ada interferon yang berfungsi untuk meningkatkan, mencegah penyebaran atau mencegah penyebaran virus lebih jauh. Dia gunanya meningkatkan resistensi sel-sel di sekitar sel yang terinfeksi. Nah, jadi di sini kalau yang moderatnya ada keluhan demam, batuk, pegal-pegal, mialgia. Di sini interleukin 6-nya meningkat, limfositnya menurun, CD4 dan CD8-nya mengalami penurunan juga. Kalau yang severe ini terjadi badai sitokin, jadi yang dihasilkan itu menjadi sangat banyak sitokin yang dihasilkan. Ini yang kita sebut sitokin. Akibatnya apa? Akan dihasilkan terlalu banyak, itu akan mengganggu permeabilitas alveoli. Akibatnya alveoli akan dipenuhi oleh cairan, permeabilitas vaskular juga terganggu. Akhirnya pasien akan sesak. Jadi alveolusnya akan penuh dengan cairan sehingga akan terjadi gangguan pada absorpsi oksigen. Itulah yang menyebabkan pada pasien yang severe COVID-19 ini akan menyebabkan pasien sesak nafas dan akhirnya meninggal. Jadi tidak terjadi respiratory failure ya. Interleukin 6-nya akan sangat meningkat. Kemudian D-dimernya meningkat, prokalsitonin meningkat, C-reaktif proteinnya meningkat, ferritin soluble-nya meningkat, TNF
alfanya juga meningkat. Sedangkan limfosit, CD4, CD8, interferon ini menurun, NK selnya menurun ya. Jadi ini respon inflamasi terhadap virus ada yang protektif, ada yang patogenik. Jadi kalau yang kita lihat dulu yang protektif, jadi kalau virus replikasi sudah masuk ke dalam sel yang dia infeksi, kalau respon interferonnya cepat, maka terjadi respon monosit makrofag inflamasi neutrofil infiltrasinya juga meningkat, terjadi proinflamasi sitokin dan semokin menyebabkan terjadinya apoptosis yang minimal dari epitelial dan sel endotel, kemudian kebocoran vaskular juga menurun dan terjadi antibody respon yang optimal dari T cell dan B cell dan terjadinya efektif pengeluaran virus. Jadi ini protective immune, ini host yang survival, jadi yang sembuh sempurna ya, yang sembuh setelah infeksi. Kalau yang kasus kematian itu patogenik setelah replikasi virus, maka ada respon interferonnya lambat, kemudian inflamasi monosit makrofag neutrofilnya sangat tinggi, jadi proses peradangannya menghasilkan monosit makrofag neutrofil ini cukup tinggi, PMN yang polimer nuklear yang dihasilkan cukup tinggi, sitokin dan kemokin yang dihasilkan juga cukup tinggi, ini yang kita sebut sebagai badai sitokin. Akibatnya apa? Akan meningkatkan apoptosis sel endotel dan epitel, kemudian meningkatkan kebocoran dari vaskular, kemudian respon suboptimal dari sel T dan sel B antibody, dan terjadinya gangguan pembersihan clearance dari virus. Akibatnya terjadi acute respiratory distress syndrome dan akhirnya terjadinya kematian. Untuk komorbiditas COVID-19 ini aging, jadi usia tua itu menjadi komorbid, jadi bisa jatuh ke severe COVID-19, COPD, orang dengan gangguan COPD sudah ada penyakit COPD-nya, orang dengan merokok, hipertensi, diabetes, penyakit kardiovaskular, dan gagal ginjal. Bagi yang memiliki komorbiditas seperti yang di atas, ini klinis akan menunjukkan gejala yang berat pada COVID-19. Jadi ini berdasarkan penelitian Santes Meses di 2020, dia sudah menemukan bahwa yang paling tinggi itu di usia yang semakin 70 sampai 79 itu confirm case, yang ini kematian di usia ini ya 70, 79, 80 itu angka kematian cukup tinggi. Case fatality rate-nya juga di 70, 79, 80. Jadi di sini menunjukkan bahwa usia tua terinfeksi COVID-19. Jadi pengambilan berdasarkan WHO, deteksi COVID-19 adalah dengan amplifikasi asam nukleat. Jadi kita melihat asam nukleat dari virusnya, mendeteksi NAAT-nya menggunakan alat RT-PCR, reverse transkriptasi, real time reverse transkriptasi polymer chain reaction, jadi RT-PCR. Biasanya material yang akan kita periksa itu untuk spesimen saluran nafas atas, itu nasofaring dan orofaring swab. Kemudian pada lower bisa sputum atau BAL, bronchoalveolar real time PCR ini deteksinya cepat dan akurat, diagnosanya cepat, mampu mendeteksi pada berbagai staging infeksi. Diagnosis laboratorium COVID-19
Ada yang open system, jadi alatnya berbeda-beda. Jadi ada yang RT-PCR open system, itu reagen yang digunakan tidak harus sama dengan pabrikan mesin. Sedangkan yang RT-PCR closed system, itu reagen yang digunakan harus sama dengan pabrikan mesin. Ada satu lagi untuk yang molekuler yang kita sebut sebagai tes cepat molekuler, ini untuk deteksi SARS-CoV-2. Ini berbasis real-time PCR dengan pembacaan fluoresensi menggunakan sistem GenExpert. Dengan menggunakan cartridge expert. Jadi untuk probe-nya pada RT-PCR ada 2019 nCoV N1, ini targetnya virus nukleokapsid, gen nukleokapsid yang spesifik untuk deteksi SARS-CoV-2. Ada 2019 nCoV N2, jadi ini probe-nya ya, N1, N2, ini target virus untuk mendeteksi nukleokapsid, gen nukleokapsid dari SARS-CoV-2. RP ini target human RNA sepegen, ini untuk deteksi asam nukleatnya. Ada nCoV PC, ini non-infection positive control dan no template control. Jadi ini dari RT-PCR, kalau N1 positif, N2 positif, kemudian maka kita deteksi ini sebagai nCoV 2019 atau positif SARS-CoV-2, maka dilaporkanlah positif. Kalau hasilnya kurang meyakinkan, maka bila hanya salah satu yang positif, maka dilakukan pengulangan dari deteksi asam nukleatnya. Bila tidak tidak ditemukan N1 negatif, N2 negatif, RP-nya juga RP positif, maka kita anggap tidak ada SARS-CoV-2-nya atau not detected. Jadi kita laporkan kepada ini Dinkes untuk dia SARS-CoV-2 negatif. Kalau yang invalid, maka kita lakukan ekstraksi ulang pada sampel ini. Ini interpretasi hasil TCM untuk deteksi SARS-CoV-2, N2 positif, E positif, ini positif negatif, maka SARS-CoV-2 positif. Kalau salah satu E-nya negatif, maka SARS-CoV-2 positif, masih kita anggap positif. Kalau yang N2-nya negatif, maka ini presumtif positif. Kalau N2 dan E-nya negatif, itu negatif. Dan invalid kalau semuanya negatif. Jadi SPC ini adalah Sample Processing Control. Jadi pada laboratorium mikrobiologi, pada pekerja di laboratorium, kita harus menggunakan alat pelindung diri yang tepat. Jadi karena virus ini sangat mudah sekali menular, maka kita menggunakan sarung tangan disposable, kemudian gaun yang disposable juga yang sekali pakai, kemudian kacamata yang sekali pakai, kemudian prosedurnya karena ketika kita mau memproses memasukkan ke alat ini, maka sangat berpotensi sekali terkena aerosol atau droplet. Karena ketika itu kita akan memvortekskan, jadi makanya butuh sekali semua ditutup, mulai dari gaun, kacamata, kemudian face shield-nya juga harus digunakan. Dan pengerjaannya harus di Biosafety Cabinet Level 2 yang tersertifikasi. Untuk kultur virus hanya bisa dilakukan di laboratorium BSL 3. Limbah laboratorium harus mengikuti prosedur standar terkait patogen saluran nafas. Jadi untuk examination mikrobialnya ada pre-analitik, ada analitik dan post-analitik. Mulai dari tes transkripsi dari sampel yang akan diperiksa, kemudian preparation dari pasien, kemudian pengambilan spesimen, transport spesimen, dan identifikasi spesimen, kemudian masuk ke ini quality-nya ya, bagaimana spesimen diambil, bagaimana transportnya dan identifikasinya, kemudian sampel testing, analitik, dan quality out-nya, hasil transkripsinya bagaimana, kemudian
apakah positif atau negatif, result delivery-nya, result review-nya, dan apakah tindakan yang akan dilakukan setelah mendapatkan hasil dari tes RT-PCR. Jadi ini jenis spesimen untuk diagnosa COVID-19 dengan metode molekuler. Ada swab nasofaring, ada BAL, bronchoalveolar lavage, endotracheal aspirate, kemudian ada sputum dan jaringan biopsi. Jadi ini penyimpanannya ya. Kemudian persentase positif pada SARS-CoV-2 pada spesimen klinis, dari sini kita bisa melihat bahwa positif paling tinggi itu pada pharyngeal swab. Ya, jadi swab nasofaring ya. Jadi ini serum 2,8%, 0,8% urin, feses 10,1%, sputum 74,4%, 74,4 sampai 88,9, nasal swab 53,6 sampai 73,3, dan swab tenggorok 60 sampai 61,3. Ini berdasarkan penelitian dan yang ini berdasarkan penelitian Kim. Jadi karena memang virus ini masih baru, jadi penelitian masih terus dilakukan terhadap semua sampel-sampel ini. Ini viral transport medium, jadi steril, larutannya isotonik, mengandung protein, mengandung antibiotik, ada buffer pH-nya dan ada intervenal rate-nya. Kemudian contoh viral transport medium ini ada yang kita sebut HBSS, Higgs Balance Salt Solution, Virocol, MEM, dan UTM. Alat pengambilan spesimennya, swabnya harus Dacron atau rayon, ya ini. Dacron dengan tangkai plastik atau tangkai yang lebih lentur. Jangan menggunakan swab kapas dengan tangkai kayu atau swab yang mengandung kalsium alginate, karena ini akan mengganggu hasil dari PCR-nya, hasil RT-PCR-nya. Jadi kita harus menggunakan Flocknylon ya. Keterbatasan pemeriksaan RT-PCR, maka bisa dijumpai false negatif tergantung apa-apa saja kualitas spesimen, waktu pengambilan spesimen, pengiriman spesimen, dan teknik pemeriksaan. Jadi kualitas spesimen, jenis spesimennya false negatif sering pada BAL itu 93%, sputum 72%, nasal swab 63%, dan swab tenggorok itu 32%. Waktu pengambilan terlalu lambat atau terlalu cepat itu bisa menyebabkan hasil false negatif. Pengiriman yang terlalu lama atau penyimpanan yang tidak sesuai suhunya itu juga menyebabkan false negatif. Teknik pemeriksaan, mutasi virus, kemudian adanya PCR inhibition, reagen yang rusak atau peralatan tidak berfungsi, atau terjadi variasi sequence dari RNA virus, ini akan menyebabkan terjadinya false negatif. Jadi ini mulai dari infeksi sampai onset 20 hari, ini yang RT-PCR diagnostic window-nya ya. Jadi kalau ke bawah terlalu cepat atau terlalu lama, ini bisa memberikan hasil yang false negatif. Jadi saluran nafas atas ini 2 hari sebelum onset dan simptom sampai 12-14 hari ke depan. Untuk saluran nafas atas biasanya di atas 20 hari. Hasil positif menunjukkan terdeteksinya asam nukleat SARS-CoV-2. Asam nukleat dapat bertahan walaupun virus sudah tidak viabel lagi. Jadi kalau RT-PCR hasil swab PCR-nya positif, setelah 3 minggu atau 4 minggu ada yang kasus sampai 3 bulan masih positif, walaupun virusnya sudah tidak, jadi tinggal bangkai-bangkai virusnya aja, virusnya sudah mati, tetapi karena PCR ini sangat sensitif, maka dia juga masih bisa mendeteksi virus, adanya virus di dalam tubuh walaupun sudah tidak hidup lagi atau sudah tidak viabel lagi. False positif kontaminasi saat pengambilan sampel, kontaminasi di laboratorium, bisa kesalahan pada saat pipetting atau pipetting reagent atau sampel. Ini kit ekstraksi, kit amplifikasi, dan mesin PCR.
Kemudian ini hasilnya positif negatif. Kemudian city value, jadi harus kalian ketahui bahwa city value itu berbanding terbalik dengan jumlah RNA-nya. Jadi kalau city value-nya tinggi, maka berarti jumlah virusnya sudah rendah. Jadi cut off point-nya city value lebih kecil atau sama dengan 40 itu kita anggap positif. Kalau di atas 40 baru dianggap city value SARS-CoV-2 negatif. Jadi viral load terdeteksi lebih tinggi pada saat awal gejala, viral load terdeteksi lebih tinggi pada sampel nasal swab dibanding throat swab, ya. False positif ini apakah masih infeksius? Bagaimana dengan gejala klinis? Maka positif RT-PCR positif lebih dari 14 hari. Kalau masih positif, kalau sudah tidak ada gejala lagi, jadi ini bisa diobservasi kurang city value SARS-CoV-2 virocell infektif ini, RT-PCR CT di bawah 24 dan simptom test time-nya kurang dari 8 hari. Kalau sudah CT di atas 24 dan simptomnya lebih 8 hari, maka biasanya akan rendah tingkat deteksinya. Oke, ini data mikrobiologi, nanti kalian baca saja periode infeksius dari SARS-CoV-2 pada pasien dengan gejala 2 hari sebelum onset simptom dan bertahan 7-10 hari. Untuk presimptomatik, period dapat menular 1-3 hari sebelum onset simptom. Persisten RNA detection menunjukkan non-viable virus dan pasien sudah tidak menularkan. Jadi kalau city value di atas 30 dan sudah tidak ditemukan lagi virus, ya pasiennya juga sudah lebih dari 14 hari, maka biasanya pasien virus sudah tidak menular lagi, makanya bisa lepas isoman. Ini penelitian Singapura NCID Singapura Mei 2020 berdasarkan data waktu penularan, bukan berdasarkan hasil PCR negatif, mempertimbangkan klinis pasien termasuk fisik dan mental, fokus kepada uji pemeriksaan awal pada individu dengan gejala respiratorik akut dan dicurigai ke COVID-19. Oke, jadi ini kriteria pasien isolasi pada orang dengan simptomatik 10 hari setelah onset dari simptomnya, kemudian 3 hari bebas gejala, maka dia sudah bisa lepas isolasi. Kemudian for yang asymptomatic case, biasanya 10 hari setelah positif SARS-CoV-2. Risiko infeksi, oke, ini herd immunity, kekebalan kelompok. Yang kita harapkan saat ini adalah munculnya herd immunity untuk mengatasi penyebaran dari SARS-CoV-2. Jadi kondisi di mana sekelompok orang sudah kebal terhadap infeksi tertentu sehingga akan penyebaran infeksi akan lebih terkontrol. Jadi ini pembentukan herd immunity dengan cara membiarkan banyak orang terinfeksi virus corona. Semakin banyak orang yang terinfeksi dan sembuh, maka semakin banyak juga orang yang kebal dan diharapkan imunitas akan muncul dan virus akan reda dengan sendirinya. Terbentuknya herd immunity secara alami ini membutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi dan resikonya juga tidak kecil. Jadi untuk kalau membiarkan orang terinfeksi, maka yang kita takutkan orang-orang dengan komorbid maka akan jatuh kepada severe COVID-19. Risiko herd immunity jumlah penduduk yang infeksi 5-70%. Jadi kalau penduduk Indonesia 270 juta, maka 160 juta yang harus terinfeksi untuk mendapatkan herd immunity. 10% dari yang terinfeksi akan mengalami kondisi yang berat yang perlu ICU dan ventilator. Kemudian case fatality rate-nya 5,7%, maka 9,2 juta jiwa akan meninggal dunia. Maka akan terjadi kuburan massal kalau kita membiarkan cara herd immunity yang seperti di slide sebelumnya tadi. Karena apakah kita memiliki rumah sakit yang cukup, kapasitas rawat inap yang cukup, ICU yang cukup, ventilator, dan pemeriksaan lab yang cukup. Saat ini Medan berdasarkan
pantauan saat ini kasus semakin meningkat dan banyak sudah kasus di mana rumah sakit sudah tidak mampu menampung pasien terutama yang sudah masuk ke dalam kondisi berat yang membutuhkan ventilator karena keterbatasan dari ventilator yang ada di Kota Medan. Cara mendapatkan herd immunity ada yang secara alamiah, pembawaan lahir dari ibu terpapar secara alami, imunitas buatan, vaksin, dan terpapar dengan penyakit, ini resiko tinggi ya. Kebutuhan vaksin untuk Indonesia sekitar 173 juta vaksin. Apa itu vaksin? Itu kekebalan aktif dengan memasukkan mikroorganisme yang dilemahkan atau dimatikan untuk merangsang sistem imun tubuh yang spesifik membentuk antibodi terhadap suatu penyakit. Ini pertama kali vaksin ditemukan oleh Edward Jenner. Kemudian konsep imunisasi vaksin pertama kali ya. Jadi ini platform vaksin COVID-19. Jadi ada yang classic platform dan ada yang next generation platform. Ini uji preklinis fase 1 vaksin diuji pada manusia, diuji pada manusia perkiraan waktu 6 sampai 18 bulan dan bisa lebih. Fase 1 membutuhkan 20 sampai 80 partisipan. Fase 2 partisipan lebih banyak 100 sampai 300. Fase 3 1000 sampai 3000. Kemudian vaksin ke FDA, menilai keamanan dan efektivitas vaksin, dan vaksin disetujui untuk diproduksi secara massal, baru dilakukan pemberian vaksin secara massal. Perkembangan vaksin COVID-19 dunia, Sinovac yang di Indonesia kita gunakan, atau Picovac, ini vaksin dari inactivated virus ya. Uji klinis fase 3, BioNTech, Pfizer, ini dari berbasis mRNA, Amerika Serikat, uji klinis. Oxford dari Inggris, ini viral vector, lagi uji klinis. Sputnik V, viral vector, juga uji klinis 1, 2, 3. DNA vaksin untuk Jepang, Osaka University. Untuk Indonesia, pengembangan vaksin di Indonesia melibatkan institusi UNER, UI, ITB, UGM, LIPI, dan LBME. Di sini perkembangan vaksinnya untuk Bio Farma bekerja sama dengan Sinovac Tiongkok melakukan uji klinis fase 3. Kalber Pharma, vaksin COVID-19 Kalber Pharma bekerja sama dengan Genexin Korea Selatan. DNA vaksin ini Juni 2020 1 dan 2. Vaksin COVID-19 yang lembaga Eijkman ini mengembangkan vaksin merah putih protein subunit. Uji preklinis pada hewan awal Januari 2021 akan dilakukan uji klinis pada manusia. Jadi begitu sedikit, nanti tolong dibaca kembali slide-nya. Begitulah tentang SARS-CoV-2 mulai dari morfologi virusnya, kemudian patogenesisnya, mengapa seseorang menjadi jatuh ke berat. Memang komorbid sangat berperanan penting seseorang menjadi severe COVID-19, jadi komorbid sangat berperanan penting. Kemudian vaksin. Saya rasa itu saja, sudah 2/4.